Pemirsa, harga getah karet di tingkat petani terus melorot hingga menyentuh level Rp7.000 per kilogram. Kemerosotan harga ini dikeluhkan banyak petani karet seperti di Jambi. Apalagi ini terjadi di tengah kenaikan harga bahan kebutuhan pokok. Inilah perkebunan karet di wilayah Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Hingga awal tahun 2023 ini, warga petani getah karet terus mengeluhkan karena murahnya harga karet di tingkat petani. Hanya di kisaran Rp7.000 per kilogramnya. Turunnya harga karet unggul ini tidak sepadan dengan kebutuhan pokok yang terus naik. Seperti petani di wilayah Kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi ini. Dari tingkat penjualan sebelumnya mencapai Rp10.000 per kilogram, kini terus anjlok ke harga Rp7.000. Bahkan pernah sampai Rp5.000 dengan kondisi dan kualitas karet unggulan. Dampaknya sangat banyak, Pak. Yaitu kalau harga karet ini kan selama 10 tahun kalau tidak salah, Pak. Ini harganya Rp7.000, Pak. Jadi petani itu sangat mengeluh, Pak. Semua petani pekaret, Pak. Nah itu. Sembako mahal. Sembako mahal. Nah itu kalau bisa, Pak, harga karet itu dimaksimalkan lah, Pak. Kalau idealnya ya 10 ke atas lah sampai 15.000. Selain itu, pada awal tahun ini, produktivitas karet petani Jambi juga mengalami penurunan karena musim daun karet terek atau daun gugur, sehingga hasil panen yang didapat jauh menurun dari sebelumnya. 7.000 udah ada naik-naik. Harga 7.000 sudah berapa lama, Bu? Sudah berapa? Kemarin sempat sudah naik, sekarang turun lagi. Harapan kami harus naik karena belanjaan semua naik, yang kita hasilkan malah untuk malah 10 ke atas tuh lumayan lah sebenarnya sudah. Warga berharap agar pemerintah mengidealkan harga karet kembali, sehingga petani bisa mendapatkan keuntungan dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Murahnya harga karet di tingkat petani akan membuat petani merugi dan enggan menggarap perkebunan karet lagi. Dari Muaro Jambi, Heru Kristiaji, MGN. Sejak 8 bulan lalu, pemirsa, harga karet merosot dan mulai mengkhawatirkan. Hal ini membuat para petani karet mengeluh akan merosotnya harga karet. Apa saja yang mempengaruhi turunnya harga karet ini? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor, Profesor Dwi Andreas Santosa. Prof. Dwi, selamat pagi. Yuk, selamat pagi, Mas. Ya, Pak Dwi, kalau kita lihat harga karet sekarang yang tadi sempat disebut sudah sampai ke harga Rp7.000 per kilogram, itu sebetulnya turun dari harga berapa, Pak? Supaya kita dapat gambaran harga rata-rata tahun lalu saja, misalnya 2022 itu di harga berapa sebetulnya, Prof. Dwi? Oke. Jadi harga karet ini di tingkat petani ini kan berbeda-beda, Mas, tergantung KK-nya kan. Ada yang KKK 100, KKK 70, KKK 50 dan lain sebagainya. KKK itu artinya kadar air ya, Prof? Iya, Kekeringan. karet kering lah, karet kering tingkat kekeringan 100%, 70%, 50%. Jadi itu tergantung mutu dari karet tersebut. Sudah barang tentu juga tergantung pencemarnya kan. Kalau ada yang tidak terlalu bersih, ada yang bersih, itu yang menentukan harga di tingkat usaha tani. Nah, kalau karet kering 100% sudah barang tentu itu harganya akan mirip dengan harga internasional. Harga internasional saat ini baru ya hari-hari inilah itu sekitar 1,34 US dollar per kilogram. Dan memang ini sudah mengalami penurunan yang relatif tajam. Di bulan April itu masih di atas 1,8 US dollar per kilogram. Dan itu terus mengalami penurunan dan mencapai puncak penurunannya itu sebenarnya akhir tahun lalu, sekitar bulan November, Desember itu puncak penurunannya. Terus kemudian naik sedikit di awal tahun 2023, terus kemudian menurun lagi sedikit. Jadi itu sebenarnya, jadi kalau dia karet kering ya sudah barang tentu harganya masih mengikuti standar internasional. Yang tadi disebut-sebut itu, Prof. Dwi, Rp7.000 per kilogram itu berarti jenis karet yang KKK
bukan 100% ya? Yang berapa itu? Yang 40%, Iya, 50%? saya kira bukan karet kering ya, bukan Oh, KKK 100 ya. iya, Jadi kemungkinan di bawah itu. Sebab kalau KKK 100 dengan harga 1,3 US dollar kan itu sudah oke, tinggi ya. iya. Jadi Prof Dwi, dikali 15.000 ya. pengguna atau konsumen karet, konsumen terbesar karet hasil Indonesia ini siapa sebetulnya, Prof? Sebenarnya industri karet ini kan diserap di industri-industri mobil ya. Ah, Di industri mobil, Tiongkok, Jepang, Amerika itu merupakan penyerap-penyerap utama hmm, untuk karet alamiah ya. Karet ini kan ada dua, yang iya, satu natural rubber kan, hmm, karet ilmiah yang kita produksi dan juga diproduksi negara-negara tetangga kita. Kita kan nomor 2 di dunia ya setelah Thailand. hmm, Thailand yang pertama, produsen karet pertama, Indonesia kedua, ketiga Vietnam, lalu hmm, baru Malaysia. Malaysia oke, sebelumnya nomor 3. Jadi dan itu sebagian besar natural rubber ini diproduksi di Asia Tenggara. hmm, Jadi Indonesia sebenarnya bisa menetapkan kalau dalam arti melakukan perjanjian dengan Thailand katakanlah untuk hmm, menetapkan harga di tingkat internasionalnya hmm, atau mengatur produksinya. Dan di sini yang seringkali tidak kompak itu untuk mengatur produksi. hmm. Jadi sebetulnya kalau mau Indonesia bisa dalam tanda petik mengatur harga karet natural internasional dengan Thailand, begitu, Prof? Iya, sebenarnya bisa Hmm, memiliki kapasitas untuk melakukan itu. hmm, Hanya kalau kita melihat harga ya hampir semua komoditas di pasar internasional, ini kan seringkali tergantung pada isu juga kan ya. iya, Misalnya isu tahun 2023 ini akan terjadi resesi. hmm. Dan isu itu yang kemudian berimbas ke katakanlah penjualan mobil. Oh, oke, Kalau isu tersebut berimbas ke penjualan mobil sudah barang tentu iya, berimbas langsung ke produsen ban mobil oke. kan. Ini, Dan akhirnya ke iya. petani kecil kita. Prof Dwi, ini saya memang juga kita harus cek ulang ya proyeksi otomotif di industri otomotif di Indonesia. Tapi Iya, beberapa orang kan mengatakan sebetulnya tahun ini kemungkinan masih akan kuat industri otomotif. Ada beberapa varian mobil baru itu bahkan yang sudah dipesan inden itu bisa sampai lebih dari 1 tahun. Kan aha. logikanya kan ketika mobil lebih banyak diproduksi, bannya juga akan lebih banyak dipakai, karetnya akan lebih baik. Apakah itu artinya memang secara real permintaan industri otomotif Indonesia memang sudah menurun terhadap permintaan karet Indonesia, Prof? Ya, sebenarnya kan tidak ada kaitannya kalau kita bicara harga karet internasional, kan Heeh. terkaitannya dengan industri mobil internasional juga kan. Oh, Itu oke. tidak terkait dengan industri mobil Hmm, Indonesia karena hmm. kan serapan karet kita kan sebagian besar karet kita ekspor. Berapa persen tuh, Prof? Oh ya, di atas 90% lah kita Di ekspor. atas 90% ekspor dan Iya, yang membeli itu adalah industri otomotif atau industri ban, Prof? iya. Industri otomotif dan kita mengimpor ban juga kan ya sebagian memang diproduksi Oh, di Indonesia juga oke. ban mobil. Jadi itu persoalannya Hmm, hmm. sehingga agak susah juga kita menetapkan harga internasional kalau terjadi pergerakan harga di luar harga karet itu sendiri. Hmm. Kalau harga karet ini kan nanti dikendalikan juga oleh produksi. Iya, Lalu kemudian saya kurang tahu persis apakah ada semacam board gitu di Asia Tenggara sini untuk iya. menetapkan harga. Hmm, Sebenarnya kan pengaturan antara harga ini kan pengaturan dengan produksi dan iya, sudah tentu terkait juga dengan konsumsi iya. harga tersebut. Jadi Disebut-sebut Prof Dwi bahwa 2025 harga karet itu akan membaik katanya begitu ya. Kalau saya berpikir secara logika mungkin kalau memang itu artinya Amerika, Eropa kondisi ekonominya sudah lebih membaik, industri otomotifnya meningkat. Pertanyaannya adalah apakah bisa sampai tahun 2025 kalau itu memang benar petani karet kita diminta untuk bertahan, tidak ganti tanaman, tidak beralih profesi. Bagaimana, Prof? Gini, ini ada persoalan serius sebenarnya terkait industri karet di Indonesia. Hmm, Karena tadi saya sebutkan kira-kira 3 juta hektar areal tanam ini dikelola oleh petani iya, kecil, kan. iya, Hanya beberapa ratus ribu saja dikelola oleh perusahaan-perusahaan besar, baik pemerintah maupun swasta. oke,
Dan ini yang kami amati juga, kan dulu saya pernah punya bimbingan mahasiswa S3 terkait yang penelitian terkait dengan karet. Iya. Jadi klon-klon karet yang sekarang ini ditanam petani itu produktivitasnya sudah sangat rendah. Oh, 2021 yang lalu, Mas, itu produktivitas karet Indonesia total ya itu hanya 0,8 ton loh. oh, Itu amat rendah. oke. Thailand itu tingkat produksinya 1,8 ton per Baik, baik. hektarnya. Di Vietnam 1,7, Oke. Malaysia 1,5. Jadi kita yang terendah. Prof Ini Dwi, merupakan tantangan besar ya, bagi Indonesia ya. kalau untuk jangka pendek, Prof, apa yang bisa dilakukan oleh mungkin pemerintah ya untuk menahan jatuhnya harga karet ini? Ya sebenarnya sih untuk menahan jatuhnya ini agak susah ya. Yang paling penting bagaimana menyelamatkan harga karet di tingkat usaha tani. Hmm, Karena apa? Karena sudah barang tentu karet ini sangat berkepentingan dengan usaha-usaha kecil, kan, petani-petani kecil. oke. Nah, bagaimana caranya yang memperbaiki mutu karet yang dihasilkan oleh petani kecil? Hmm, Katakanlah bagaimana upaya pemerintah membantu peralatan dan sebagainya sehingga hmm, kadar air yang ada di karet yang akan mereka jual tersebut bisa iya, diturunkan, iya, kan? iya. Sehingga kualitas karet yang dijual mereka ke pengepul ini bisa lebih tinggi. Ini Hmm, saya kira yang bisa ditempuh. hmm, Kalau harga internasional ya seperti tadi, iya, amat sangat fluktuatif pergerakannya, hmm, tergantung isu, tergantung iya, produsen mobil bagaimana dan sebagainya. Jadi iya, tergantung pergerakan rupiah juga sebenarnya kan. betul. Nah, itu sebenarnya sih dengan harga rupiah yang anjlok sebenarnya kita bisa menikmati untuk ekspor. Iya, Kalau harga rupiah turun kan kita untung kan, betul. Karena jualnya karena yang kita terima dolar karena kan. terimanya dolar. Prof, Iya. kalau untuk tahun ini ya, sepanjang tahun ini katakan sampai Desember, kira-kira harganya akan membaik atau memang kurang lebih ada di harga sekarang ini? Iya, kurang lebih sih perhitungan saya seperti harga sekarang ya, sekitar Oh, berkisar di antara mungkin 130 1,3 sampai 1,4 US dollar per hmm, kilogramnya. hmm, Jadi ini kembali ke masa sebelum tahun 2021 sebenarnya. oke, Ya, jadi akan seperti itu, kecuali nanti kalau ada isu perkembangan ekonomi yang lebih baik, iya, penjualan mobil meningkat, sudah barang tentu nanti harga karet alam meningkat. oke, Sudah barang tentu diikuti isu lainnya, karena apa? Tadi saya sampaikan, produsen-produsen karet ini tidak kompak. Dalam arti apa? iya, Di beberapa negara, Thailand, Vietnam, itu mereka terus memicu peningkatan produksi. hmm, Kalau produksi tinggi kan harga jatuh, itu repotnya. oke, Jadi itu masalah. Jadi harus ada dalam arti pembicaraan antara paling baik, tidak tiga negara ya, Indonesia, iya, Thailand dan Vietnam untuk mencoba mengatur produksi juga. oke. Itu. Ini sangat kompleks, tapi sebetulnya Ya, kalau mau sih bisa ya untuk dibantu supaya harga karet tidak anjlok lagi. Nah, semoga ini apa yang kita diskusikan bisa membantu juga para petani karet. Untuk saat ini terima kasih ya, Profesor ya. Dwi Andrea Santosa, pakar pertanian dari Institut Pertanian Bogor. Selamat pagi, Prof. Dwi. Selamat pagi Mas. Ya, selamat pagi untuk semuanya.